Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, ada yang tanya ya, Pak Tugiman sampean pundi ya? Saya ada di Pasuruan ya, saat ini masih di Malang ya, paling 2 bulan lagi ya saya sudah menetap di Pasuruan. Sekarang April ya, Mei, Juni, Juli lah ya. Ini menanggapi komentar saudara Astini Tini ya. Saya pernah dibawa ke orang pintar, katanya saya terkena ilmu hitam karena ada yang suka, cuma nggak saya respon. Sebenarnya saya cuma menjaga sholat dan wudhu, tapi orang tua itu ngomong amalan apa yang adik lakukan seharusnya sudah masuk tubuh, tapi kok nggak kayak menghalangi. Ya, ketika kita ini menjaga wudhu ya, selalu suci, maka ilmu hitam itu tidak akan bisa masuk. Ya, sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman ya. Ketika kita itu bisa menjaga sholat kita ya, kalau Anda Muslim ya, ibaratnya gini, sholat maghrib itu akan meruqyah diri kita ya. Perjalanan hidup kita dari asar sampai maghrib itu diruqyah di maghrib. Maghrib sampai isya, perjalanan hidup kita diruqyah sampai isya. Ya, isya kan tidur toh. Perjalanan isya sampai subuh itu diruqyah pas sholat subuh. Subuh sampai duhur itu diruqyah pas duhur. Duhur sampai asar diruqyah sampai asar. Terus seperti itu. Makanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dari luar ya, juga perbuatan keji dari dalam. Itu bisa dicegah dua-duanya. Apalagi kalau Anda ini bisa menjaga wudhu. Artinya Anda ini dalam keadaan suci terus gitu loh. Ya, ketika Anda dalam keadaan suci terus, energi negatif tidak akan bisa masuk. Akan ada perisai. Ya. Rumusnya seperti itu. Kebanyakan orang yang terkena sihir, teluh, santet itu awalnya itu terlena ya. Terlena, ibadahnya sudah ditinggalkan, tirakatnya sudah ditinggalkan ya. Bolong-bolong. Akhirnya ada celah. Ada celah energi negatif tersebut masuk. Ya, lambat laun energi negatif itu semakin besar. Akhirnya ibadahnya kalah, sama sekali tidak ibadah. Apa menit tirakat. Biasanya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu heran. Ya, ketika seseorang dekat dengan Tuhan, maka energi negatif itu tidak akan bisa masuk. Ya, dekatnya ini juga ada kelas-kelasan ya. Tidak hanya sekedar dekat ya. Artinya dengan Anda dekat dengan Tuhan, energi positif Anda akan semakin besar gitu loh ya. Maka ini akan bisa menghalau, akan bisa menghalangi energi negatif itu masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau Anda katakanlah diterawang orang terus tidak bisa masuk dan sebagainya, ya karena itu. Dan orang sendiri pun juga kadang tidak bisa menerawang gitu ya. Misalkan Anda mengamalkan amalan misalkan Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa syarafahum la yabsirun. Itu ketika Anda tirakati ya. Ketika Anda tirakati terus setiap hari, Anda baca 9 kali ya. Setelah diposter 1000 kali selama 7 hari, Anda amalkan, dawamkan 9 kali setiap hari. Itu Anda tidak akan kelihatan. Ya, di terawang itu tidak akan kelihatan karena ada dinding, ada sekat. Itu juga sebuah amalan ya. Ya. Jadi manusia, dukun, paranormal atau siapapun tidak bisa melihat Anda. Ya, makhluk halus apalagi gitu. Makhluk halus ini tidak bisa melihat Anda, apalagi menungso gitu. Berarti apa? Ada sekat. Ada penghalang Anda untuk bisa dilihat. Nah, ini seperti itu. Ya, jadi wudhu saja pun sebenarnya cukup ya. Ibadah wudhu.
sholat 5 waktu, wudhu itu sebenarnya sudah cukup bagi yang tidak terkena sihir. Tapi kalau Anda sihir itu sudah masuk di dalam tubuh Anda, baru itu tidak cukup. Ya, lu ya, tidak cukup Anda hanya laku sholat, wudhu tidak cukup. Karena apa? Sudah terkontaminasi. Ya, ketika sudah masuk ya energi sihir telur santet sudah masuk, maka 50% lebih, artinya lebih banyak energi negatif Anda, energi negatifnya daripada energi positif di dalam tubuh Anda. Jadi rumusnya seperti itu ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi pagaran gaib ya, itu namanya perisai gaib. Pagaran gaib itu sebenarnya ketika Anda ini mengakses ya energi positif terus menerus ya. Ibadah, tirakat itu energi positif ya. Ibadah termasuk sholat ya, sholat 5 waktu tepat waktunya ya. Terus tirakat, puasa ya. Anda jaga wudhu terus ya, amalan jaga wudhu itu juga tirakat ya. Ya pasti keramat ya. Jadi kalau Anda dikatakan seperti itu oleh dukun ya, orang pintar ya, ojo gede ndase ya. Karena ketika Anda gede ndase, akhirnya muncul kesombongan. Nah, disitulah pintu masuknya ya, pintu masuknya energi negatif itu di situ ya. Bahaya tambahan ya. Namanya ujub ya. Kesombongan seperti itu namanya ujub. Kesombongan di dalam akal itu namanya ujub. Tuhan benci itu ya. Jadi harus hati-hati. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.